Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. أقول داعيا ومتضرعا إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفضل ذكره لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Sahabat pemirsa Syiar Ramadan media NU Palengaan yang kami hormati dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk mengaji kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali. Semoga kita sekalian mendapatkan barokahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad. Kalau pada sore kemarin sudah dibacakan tentang hal-hal yang akan kita pelajari, yang harus kita pelajari. Sekarang itu tentang masalahnya himmatuh firruh. Ayyuhal walad, wahai anak-anakku sekalian, ij'alil himmata fil ruh wal hazimata fin nafsi wal mautah fil badani. Wahai anak-anakku, jadikanlah himmah atau cita-cita atau kesemangatan fil ruh di dalam ruh kalian semua. Wal hazimata fin nafsih, dan juga jadikanlah kekalahan itu fin nafsi di dalam nafsumu. Wal mautah fil badan, dan juga jadikanlah mati itu di dalam badanmu. Penggalan nasihat dari Imam Ghazali ini menganjurkan kepada kita sekalian agar memiliki cita-cita yang tinggi, kesemangatan di dalam rohani kita, dan mendorong kita agar bisa mengalahkan hawa nafsu di dalam diri kita itu sendiri. Artinya kita harus mengalahkan hawa nafsu. Yang kalah itu hawa nafsu. Kalau yang lain tidak boleh kalah. Kalau hawa nafsu harus kita kalahkan, sedangkan yang lain tidak boleh kalah. Kemudian kita juga oleh Imam Ghazali dari penggalan kalimat nasihat beliau, wal mauta fil badan, agar menjadikan mati ini hanya di dalam badan saja. Yang meninggal itu hanya badan, sedangkan amal ibadah kita atau kebaikan kita
tetap mengalir walaupun badan kita meninggal. Jadi yang mati itu cuma badan, yang meninggal itu cuma badan saja. Sedangkan amal-amal kita, amal ibadah kita, ilmu kita tidak boleh meninggal. Maka ini pentingnya atau perlunya mengerjakan amal jariah. Amal-amal yang sekalipun badan kita sudah meninggal, tapi kemanfaatannya atau pahalanya tetap mengalir kepada kita sekalian. Kenapa kita oleh beliau dianjurkan untuk meninggikan cita-cita di dalam ruh dan harus menjadikan kalah di dalam nafsu kita dan menjadikan mati hanya di badan saja? Li'anna manzilakal qabru wahlul maqabir yantadhirunaka fi kulli lahdah mata tasilu ilaihim. Karena sesungguhnya rumah terakhir kita, rumah kita yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya itu hanya alam kubur. Rumah terakhir kita, rumah hakikat kita, tempat hakikat kita hanya alam kubur. Sedangkan wa ahlul maqabir, orang yang ada di dalam kuburan, yantadirunaka fi kulli lahdah, setiap saat selalu menunggu dirimu. Kita itu oleh ahli kubur setiap saat ditunggu. Mata tasilu ilaihim, kapan panjenengan semua ilaihim akan menyusul ahli kubur. Jadi setiap saat ditunggu. Maka dari itu, iyyaka an tasila ilaihim bila zadin. Takutlah panjenengan semua, takutlah sampean semua, antasila ilaihim, menyusul ahli kubur bila zadin, dengan tanpa membawa bekal. Ini merupakan motivasi dari Imam Ghazali agar kita menyiapkan amal ibadah yang berkualitas, amal ibadah yang banyak, bekal yang banyak, sebelum kita menempati rumah hakikat kita, yaitu alam kubur. Kemudian ini juga sangat berbahaya ketika kita masuk ke kuburan dengan tanpa membawa bekal, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq di sini beliau berkata di suatu kesempatan, "Man dakhala al-qabrah bila zadin faka'annama raqibas safinatah faka'annama raqibal bahrah bila safinah." Menurut beliau, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, bahwasanya orang yang masuk ke kuburan dengan tanpa membawa bekal, maka niscaya orang tersebut sebagaimana orang yang mengarungi lautan yang luas dengan tanpa membawa perahu atau kapal air. Ini bahayanya kita menurut beliau kalau masuk ke alam kubur dengan tanpa membawa bekal. Hadhil ajsaduh qafasut tuyur au istablud dawabi fatafakkar fi nafsik.
Kemudian qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwasanya badan ini, hadhil ajsad, badan kita ini qafasut tuyur, seperti sangkar burung, au istablud dawabing, atau kandangnya hewan ternak. Fatafakkar fi nafsik, maka berfikirlah kalian di dalam hati kalian, kata Abu Bakar, bahwasanya badan ini menurut Sayyidina Abu Bakar, jasad kita ini menurut beliau bagaikan sangkar burung ataupun kandangnya hewan ternak. Istablud dawab. Maka kita harus berpikir, min ayyihima antah, kalian itu termasuk yang mana? Apakah termasuk golongan burung-burung yang ada di dalam sangkar, ataupun termasuk hewan ternak yang ada di dalam kandang? Tentunya antara dua hewan ini kita sudah tahu sangat berbeda sekali perlakuannya. Ketika kita memasukkan burung ke dalam sangkarnya, maka burung itu sekalipun ada di dalam sangkar, posisinya terhormat. Posisinya terhormat, ada di atas, biasanya diletakkan di atas. Kotoran burung tersebut ya tidak bercampur dengan badannya si burung itu. Jadi agak terhormatlah kalau burung sekalipun ada di dalam sangkar. Kemudian kalau hewan ternak, ad-dawab, hewan-hewan yang melata di bumi, artinya yang tidak seperti burung lah. Hewan-hewan ternak yang lain seperti sapi. Sapi itu sekalipun ada di dalam kandang, badannya itu belepotan dengan kotoran-kotoran. Kotor lah istilahnya. Kalau seperti sapi dan lain semacamnya, hewan-hewan ternak yang lain. Maka oleh Imam Ghazali kita diajak berpikir, apakah kita itu termasuk dari golongan burung yang terhormat, ataukah kita malah sebaliknya masuk pada bagian hewan ternak yang tidak begitu terhormat. Kita tinggal memilih mau masuk yang mana. Atau kita bisa menyetel diri kita, apakah mau masuk kepada golongan burung-burung yang terhormat, ataukah masuk kepada golongan hewan ternak yang tidak begitu terhormat. In kunta minat tuyur al-alawiyah. Ini terusan daripada, lanjutan daripada kutipan kalimat beliau. In kunta minat tuyur al-alawiyah fahina tasma'u tawdina tiblin irja'i ila rabbik tatiru sa'idan ila an taq'ada fi a'ali burujil jinan. Jikalau engkau termasuk sekelompok burung yang ada di atas udara, kalau engkau termasuk bagian burung yang berada di atas udara, al-alawiyah, terbang tinggi, fahina tasma'u tonina tiblin, ketika ada panggilan irji'i ila rabbik, ketika ada panggilan irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Ketika ada panggilan tersebut, tatiru sa'idan ila an taq'ada fi a'li burujil jinan. Burung tersebut
ketika ada panggilan irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, maka burung tersebut itu terbang tinggi, kemudian naik ke atas hingga mencapai puncak menara surga yang luhur. Fi a'ali burujil jinan. Apakah kita mau termasuk golongan yang seperti itu, yang seperti burung? Burung yang terbang tinggi dengan segala keindahannya, dengan segala kemegahannya. Kemudian ketika burung tersebut mendengarkan panggilan, ayo semua irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Kembali kepada Tuhanmu. Ternyata ketika disuruh kembali kepada Tuhannya, ketika diajak kembali kepada tempat asalnya, tempat yang sebenarnya, tempat yang hakiki, maka burung tersebut langsung ada di posisi paling atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau termasuk yang seperti ini? Dan semoga kita termasuk dari bagian burung-burung yang dengan segala kemegahannya terbang tinggi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini tidak mudah untuk mencapai pada tingkatan seperti ini. Kita langsung bisa duduk di singgasana surga, ini tidak mudah sekali. Harus melalui proses yang melelahkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya al-jannah khuffat bil makarih, bahwasanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang melelahkan atau hal-hal yang tidak disukai oleh kita semua. Ya, jadi memang agak sulitlah untuk mencapai derajat seperti burung yang sudah diceritakan oleh Imam Ghazali tersebut. Agak sulit. Ya, karena seperti kutipan dari sabda Rasul itu, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang sangat dibenci. Al-makarih. Ya. Seperti sholat malam. Sholat malam itu kenapa kok surga? Ya karena malas kita untuk mengerjakannya. Makarih, waktu-waktu yang tidak kita sukai. Tengah malam itu waktu-waktu yang tidak kita sukai untuk beribadah. Badan kita kayaknya tidak bersahabat dengan semilirnya angin malam atau dengan dinginnya udara yang ada pada waktu tengah malam. Jadi tidak gampanglah untuk kita mencapai sebagaimana penjelasan Imam Ghazali ketika disuruh kembali kepada Tuhannya, kita kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh kecil hati, tidak boleh lembek. Artinya kita harus semangat dan memiliki himmah, memiliki harapan agar kita gampang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza 'arsyur rahman min mauti Sa'id bin Mu'ad. Kita di sini juga sangat dianjurkan oleh beliau Imam Ghazali agar seperti Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad di sini ini insyaallah masuk pada golongan perumpamaan burung yang terbang langsung ke surga. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'ad di sini merupakan sahabat yang meninggal syahid langsung di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad di sini merupakan sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Ansor yang asli Madinah. Bahkan masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad di sini masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Sa'ad bin Mu'ad di sini
masuk Islam ketika Rasulullah hanya mengutus utusan untuk berdakwah ke kota Madinah, ke kota Yasrib. Jadi beliau itu memang luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz ini luar biasa. Orangnya masih muda, meninggal ketika berusia 37 tahun. Meninggal ketika berusia 37 tahun sesudah peperangan Khandaq, perang Parit, perang Khandaq. Itu kena panah. Ya kan, pada perang Khandaq itu pasukan Islam dan orang-orang Quraisy tidak langsung berhadapan-hadapan, tapi dipisah oleh jurang yang sangat dalam yang disebut dengan Farid, makanya disebut dengan perang Khandaq. Itu kena sasaran panah. Kena sasaran panahnya orang-orang kafir Quraisy, sehingga dalam suatu keterangan itu kena pada mata beliau. Beliau ini meninggal di atas pangkuan Rasulullah langsung. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz di sini meninggal, Rasulullah langsung tersenyum, kemudian bilang, "Ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'adz." Arasnya Allah yang Maha Rahman itu berguncang gara-gara meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi yang kita ketahui mulai dulu bahwasanya aras bergoncang yang pertama ketika Rasulullah lahir. Kemudian ini sudah bertambah lagi pengetahuan kita bahwasanya aras itu juga bergoncang ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Tentunya Sa'ad bin Mu'adz di sini adalah sahabat yang istimewa, yang mungkin bisa dikategorikan langsung sebagaimana burung yang terbang tinggi ketika disuruh kembali langsung kembali ke surganya Allah yang sangat luhur. Maka dari itu kita harus seperti Sa'ad bin Mu'adz ini. Wal iyadzu billah in kunta minad dawab kama qala Allah Ta'ala ulaika kal an'am bal hum adall. Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Kemudian bagaimana jika kita termasuk pada golongan sebaliknya? In kunta minad dawab. Bagaimana ketika kita itu masuk pada golongan yang sebaliknya seperti hewan ternak? Hewan ternak seperti yang sudah dijelaskan di depan, tidak begitu terhormatlah. Tidak begitu terhormat. Bagaimana kalau kita termasuk pada hewan ternak tersebut, bagian dari hewan ternak? Ini merupakan kiasan dari orang-orang yang tidak begitu bejo, tak bejreh. Mohon pas kita tak bejreh. Bagaimana? Wal iyadu billah. Nyondak sedekah Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan yang ini. Bagaimana jika kita termasuk in kunta minad dawab, golongan dari sebaliknya, artinya golongan orang-orang yang rugi. Golongan orang-orang yang tidak beruntung. Sebagaimana hewan ternak ketika ada di dalam kandang berlumuran dengan kotorannya, tidak seperti burung. Sekalipun di dalam kandangnya, di dalam sangkarnya, tidak berlepotan dengan kotorannya. Bagaimana kita jika termasuk yang demikian? Sebagaimana yang didawuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk pada golongan ini bahkan diumpamakan lebih jelek daripada binatang. Bahkan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang masuk pada kategori sebaliknya adalah orang-orang yang oleh Allah diumpamakan lebih jelek daripada binatang. Siapa itu?
orang-orang yang lebih jelek daripada binatang itu yang lebih jelek. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang tersebut memiliki hati, tapi hatinya tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Tidak digunakan untuk berpikir yang baik, tidak digunakan untuk memahami yang baik. Malah hatinya itu diisi dengan sifat-sifat munafik, diisi dengan sifat-sifat syirik dan lain semacamnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka orang-orang yang dikategorikan sebaliknya ini lebih jelek daripada binatang kedudukannya. Orang yang memiliki telinga tapi telinganya tersebut tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, malah digunakan untuk hal-hal yang negatif, mendengarkan berita-berita hoax, mendengarkan aib-aib saudara kita yang diceritakan dengan panjang lebar. Ya. Kemudian mereka itu juga memiliki mata, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Memiliki mata, tapi mata tersebut tidak digunakan melihat hal-hal yang baik, malah digunakan untuk melihat hal-hal maksiat. Maka orang tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka tersebut seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih jelek daripada binatang tersebut. Maka dari itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak termasuk dari golongan yang kedua, yaitu golongan yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang, bahkan lebih baik daripada binatang. Maka dari itu, melalui momen bulan Ramadan ini, marilah kita juga puasakan ruh kita. Ruh kita juga berpuasa, nafsu kita juga berpuasa, badan kita juga berpuasa. Insyaallah ketika 3 elemen yang ada di dalam badan kita ini semuanya ikut berpuasa, maka niscaya maksud dari tujuan dari puasa tersebut akan tercapai. Dan kita kalau sudah sukses mempuasakan ketiga elemen yang ada di dalam tubuh kita, ruh kita dipuasakan, ikut berpuasa, nafsu kita ikut berpuasa, badan kita ikut berpuasa, maka niscaya kita akan termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan sebagaimana burung yang terbang tinggi di angkasa dengan segala kemegahannya, dan ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, kita itu akan kembali menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Demikian sahabat-sahabat media NU Pelengahan, ini yang dapat saya sampaikan dari kutipan mutiara-mutiara hikmah, quotes dari Imam Muna, Imam Ghazali. Semoga bermanfaat. Kita bisa lanjutkan pada hari-hari berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.